Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Bab 5, yakni Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menceritakan kisah dakwah Nabi Nuh alaihi salam dalam membuat bahtera menggunakan bahasa sendiri. Peserta didik dapat menyusun urutan kisah Nabi Nuh alaihi salam secara benar. Peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar dan kerja keras sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Tahukah anak-anak, Nabi Nuh alaihi salam pernah membuat kapal yang sangat besar. Kapal itu terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama diisi oleh hewan-hewan. Tingkat kedua diisi oleh manusia. Sedangkan tingkat ketiga diisi oleh burung-burung. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal sebesar itu ya? Yuk kita simak kisahnya. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi, yakni Nabi yang terkenal dengan kesabarannya. Beliau diutus untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan berhala, menyeru untuk beriman dan bertakwa. Namun, hanya sedikit pengikut yang beriman kepadanya. Pada zaman dahulu kala, ada orang-orang yang bernama Wat, Suwa, Yagud, Ya'uq, dan Nasr. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka sangat dicintai oleh masyarakat. Ketika mereka meninggal, setan mulai menggoda masyarakat untuk membuat patung-patung orang soleh itu. Awalnya, patung-patung orang soleh itu tidak disembah. Akan tetapi, setelah generasi berganti generasi, ilmu tentang tauhid mulai hilang. Patung-patung itu pun dijadikan sesembahan selain Allah. Orang-orang berdatangan berdoa melalui perantara patung-patung tersebut. Inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Lalu Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam agar mereka kembali kepada tauhid. Allah Ta'ala ingin mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka malam dan siang. Akan tetapi mereka tidak mau menerima nasihat Nabi Nuh. Mereka terus berbuat kesyirikan. Bahkan
Mereka menutup telinga dan wajah mereka ketika diseru kepada tauhid. Nabi Nuh alaihi salam tidak putus asa. Beliau tak kenal lelah berdakwah. Akan tetapi, kaumnya semakin memusuhi beliau. Akhirnya, beliau pun mengadukan perbuatan kaumnya kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar. Kaumnya mengejek karena kapal itu dibuat di daratan. Kapal menjadi tempat keselamatan bagi orang beriman dan hewan-hewan. Setelah kapal selesai dibuat, Nabi Nuh alaihissalam menyuruh orang-orang beriman dan hewan-hewan naik ke atas kapal. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 73 yang artinya mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, serta kami jadikan mereka sebagai generasi penerus. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Sementara itu, Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang beriman, dan hewan-hewan selamat. Mereka terus berlayar hingga Allah memerintahkan hujan untuk berhenti. Bumi pun menelan air hingga banjir tidak ada lagi. Namun sayang sungguh sayang, ada anak Nabi Nuh yang durhaka, yakni Kan'an. Dia tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau ikut menaiki kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kapal Nabi Nuh akhirnya mendarat. Beliau bersama orang-orang beriman memulai tinggal di tempat yang baru dengan tauhid. Mereka tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama, keteguhan iman dan kesabaran Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, azab Allah pasti datang bagi orang yang ingkar. Yang keempat, keselamatan hanya dengan iman dan amal. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.